Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala man istafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin, Bapak dan Ibu, ikhwatal iman, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah kita jelaskan dalam uraian kajian kita di pembahasan iman kepada para malaikat, di mana Al-Quran dan hadis telah menjelaskan beberapa sifat malaikat, makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari cahaya, yang mana sifat-sifat malaikat yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis ini sesungguhnya menunjukkan kemuliaan para malaikat. Di antara sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran ataupun disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih terkait tentang malaikat ini, di mana para malaikat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para malaikat juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan yang besar, seperti yang telah kita ketengahkan dalam uraian sebelumnya. Dan di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Najm ketika Allah mengatakan 'allamahu syadidul quwa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Jibril alaihi salam yang tugas utamanya adalah menyampaikan wahyu kepada para nabi dan juga nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengatakan 'allamahu syadidul quwa, yang mana yang mengajarkan kepadanya, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah Jibril, di mana Jibril tersebut sangat kuat, syadidul quwa. Maka inilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan bekal kepada para malaikat dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Para malaikat ini memiliki kekuatan yang besar. Di dalam hadis kita pun akan membaca di dalam riwayat seperti setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Taif, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan apa yang beliau hadapi dari para penduduk Taif. Padahal Nabi berharap ada empati dan pembelaan dari para penduduk Taif, tapi semua Nabi menghadapi realita yang jauh dari ekspektasi beliau, sehingga beliau akhirnya meninggalkan kota Taif dan kembali ke kota asalnya, yaitu Mekah. Di dalam perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan didatangi oleh Malakul Jabal, yaitu malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatur gunung. Maka dari Allah Subhanahu wa taala malaikat ini menyampaikan kepada Nabi, mengobati kepedihan dan kesedihan yang beliau alami. Jika Nabi berkenan, maka malaikat ini bisa saja membenturkan dua gunung di tengah-tengah penduduk Taif sehingga akan menghancurkan mereka. Ini adalah tawaran yang bisa saja dilakukan oleh malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan. Dan tentu hal ini tidak mungkin bisa terwujud kalau malaikat itu tidak memiliki kekuatan yang besar. Membenturkan dua gunung untuk menghancurkan penduduk Taif. Tapi kita tahu
kebersihan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menerima tawaran ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan berdoa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah, Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah mereka petunjuk. Apa yang mereka lakukan adalah karena ketidaktahuan mereka. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan, kalaupun tidak dari generasi yang ada di hadapan Nabi ini, tapi ya Allah, berkahilah generasi mereka dan munculkanlah dari anak cucu mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa. Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengabulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pada generasi berikutnya, terutama pada generasi tabi'in, bahkan atba'ut tabi'in dan setelahnya, bermunculan dari penduduk-penduduk Taif menjadi para alim dan ulama yang sangat masyhur. Hal ini adalah keberkahan dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ingin kita garis bawahi dalam kisah ini adalah bagaimana malaikat diutus oleh Allah menawarkan sebuah hal yang akan dapat membinasakan penduduk Taif, yaitu dengan dia membenturkan dua gunung ke penduduk Taif tersebut. Hal ini menunjukkan bahwasanya malaikat ini memiliki kekuatan yang sangat-sangat besar. Sifat yang ketiga yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dimiliki oleh malaikat, di mana para malaikat ini memiliki jumlah yang sangat banyak. Memiliki jumlah yang sangat banyak. Tidak seperti apa yang diyakini oleh sebagian, di mana kita hanya mengimani dan meyakini hanya ada 10 malaikat. Malaikat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini jumlahnya banyak, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, yadkhulul baital ma'mur kulla yaum, masuk ke Baitul Ma'mur setiap harinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 70,000 malak. Setiap harinya akan masuk ke Baitul Ma'mur, yaitu sekitar 70.000 para malaikat setiap hari. Lalu Nabi mengatakan, la ya'uduna ilaih. Kalau sudah habis masa mereka keluar, dan sampai hari kiamat mereka tidak kembali. Bayangkan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di mana setiap hari bergantian 70.000 malaikat masuk dan keluar esok harinya, dan yang sudah keluar tidak akan pernah masuk untuk yang kedua kalinya. Ini adalah hadis yang menjelaskan dan menggambarkan tentang bahwasanya jumlah malaikat ini sangat banyak. Nah, ini beberapa sifat yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan tentang kemuliaan makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari cahaya ini yang disebut dengan malaikat. Kemudian di antara apa yang telah juga kita jelaskan, yaitu dalil yang menunjukkan tentang penyebutan nama sebahagian malaikat. Disebutkan oleh Allah ataupun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam nama-nama sebahagian malaikat. Pada pembahasan kita yang terakhir, kita sampai pada uraian dalil yang menjelaskan dan menyebutkan tentang malaikat Jibril. Di dalam ungkapan lain dalam hadis juga disebut dengan Jibrail. Jibrail. Begitu juga penamaan Jibril ini disebutkan pada ungkapan Ahlul Kitab sebelum Al-Quran. Seperti di dalam At-Taurah, Jibril ini dinamakan dengan An-Namus. Hal ini terdapat di dalam riwayat yang menjelaskan pembicaraan Nabi SAW setelah peristiwa Hira. Di awal Nabi mendapatkan wahyu, dan Nabi SAW seperti yang telah kita jelaskan tidak melihat Jibril, akan tetapi merasakan kehadiran Jibril. Bahkan diceritakan oleh Nabi SAW, Jibril memeluknya hatta jadda alayya, sampai Nabi merasa sesak nafasnya. Thumma arsal, lalu dilepaskan. Berulang kali
Nabi merasakan hal ini sampai kemudian Nabi mendengarkan suara Iqra. Lalu Nabi menjawab, ma ana biqari. Ketika suara itu mengatakan, bacalah. Nabi SAW mengatakan, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Lalu kemudian terdengar suara Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang kemudian kita kenal dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 sebagai wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini terjadi di Hira. Lalu kemudian Nabi pulang. Nabi ketakutan. Lalu ditenangkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tanpa Nabi memahami dan mengetahui apa yang telah terjadi. Akhirnya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha Ummul Mukminin mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam bersua dengan sepupunya, yaitu seorang ahlul kitab yang sudah tua. Ya, yang sudah tua. Saking tuanya dikatakan bahwasanya laqad saqata hajibai, yaitu alisnya ini telah kendor sampai menutupi matanya. Saking tuanya Waraqah bin Naufal ini. Lalu kemudian setelah Nabi SAW menceritakan apa yang beliau alami, Waraqah bin Naufal mengatakan, innahu lanamus. Ini yang ingin kita garis bawahi. Namus ini adalah sebutan kepada Jibril dalam bahasa ahlul kitab. Ya, ini juga diceritakan dan sampai kepada kita di dalam riwayat yang menceritakan tentang awal peristiwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Kemudian juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala menyebut nama Jibril ini dengan sebutan Ruh, seperti yang terdapat di dalam surat Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu warruh. Ya, pada malam itu turun para malaikat dan juga ar-ruh, yakni Jibril. Dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir bahwa makna ruh di sini artinya adalah Jibril. Nah, telah kita jelaskan ikhwatal iman, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengulangi menyebutkan nama Jibril padahal sebelumnya Allah telah mengatakan tanazzalul malaikatu, para malaikat turun. Dan tentu di antara para malaikat itu ada Jibril. Namun kenapa kemudian diulangi oleh Allah? Tanazzalul malaikatu. Ya, Allah ulangi dengan ar-ruh. Padahal kalau tidak ada kata-kata ar-ruh, ini sudah cukup. Tapi kenapa Allah ulangi? Karena ruh, yaitu Jibril, adalah termasuk dari bagian malaikat. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan telah turun malaikat pada malam itu dan juga malaikat Jibril? Kenapa Allah Subhanahu wa taala ulangi? Para ulama ahli tafsir mengatakan bahwasanya hal ini menunjukkan keistimewaan dan kemuliaan ar-ruh, yaitu Jibril, di malaikat-malaikat yang lainnya, di antara para malaikat-malaikat yang lainnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan Jibril ini setelah Allah Subhanahu wa taala sebutkan al-malaikah secara umum sebelumnya. Nah, Allah ulangi, ini menunjukkan at-takhsis, yaitu pemuliaan atau pengkhususan. Kemudian kaum muslimin ikhwatal iman, di antara dalil yang juga menyebutkan nama malaikat di antaranya adalah Mikail. Mikail, malaikat yang diberi tugas oleh Allah mengatur hujan, ya, dan yang berkaitan dengan kehidupan makhluk di bumi ini. Ya, ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir ketika Imam Ibnu Katsir menjelaskan salah satu ayat di dalam Al-Qur'an di mana Imam Ibnu Katsir mengatakan Mikail adalah malaikat yang bertugas mengatur turunnya hujan dan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Imam Ibnu Katsir menyebutkan hal itu di dalam kitab tafsirnya, ya, Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an Al-Azim, atau yang kita kenal dengan sebutan tafsir Ibnu Katsir. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ada lagi malaikat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis namanya, yaitu Israfil. Di mana Israfil adalah malaikat yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakala pada hari kiamat.
di mana ketika sangkakala itu ditiup dan terjadi peniupan sangkakala itu terjadi setidaknya ada 2 kali tiupan sangkakala. Tiupan yang pertama yaitu ketika sangkakala ini ditiup, maka terjadilah hari kiamat, hari kehancuran. Lalu kemudian setelah hancur dunia ini, seperti yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam beberapa ayat, terutama di beberapa surat terakhir di dalam juz Amma, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana dahsyatnya hari kehancuran tersebut. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuz, kata Allah Subhanahu wa taala. Wal jibal kal ahnil manfush. Allah Subhanahu wa taala menceritakan secara detail bagaimana kehancuran dunia ketika ditiupkannya sangkakala pertama kali, dan itulah saat terjadinya hari kiamat. Lalu kemudian ikhwatal iman, Allah perintahkan untuk meniupkan sangkakala yang kedua kalinya. Maka pada tiupan sangkakala yang kedua kali ini, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, itulah masa di mana akan terjadinya hari berbangkit. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam surat An-Naba. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yaumal fasli kana miqata, yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja." Kata Allah Subhanahu wa taala membantah sebahagian orang-orang musyrikin yang mana mereka mengingkari hari kiamat. Lalu Allah Subhanahu wa taala sanggah apa yang mereka dustakan tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala dalam urutan tafsir surat An-Naba, yang bila mana kita mempelajarinya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, urutan dan susunan yang sangat-sangat menyentuh, yang membuka mata dan hati seorang manusia yang mau berfikir, sehingga dia akan menyadari bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan dan telah menetapkan apa yang dinamakan dengan hari berbangkit atau hari pembalasan. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah sangkaan orang-orang yang mengingkari adanya hari kiamat dengan Allah Subhanahu wa taala mengawali membuka mata dan hati mereka melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan. Ketika mereka mengatakan, mana mungkin ketika kita meninggal lalu dikubur, lalu kemudian jasad kita hancur lebur bersatu dengan tanah, mana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala buka mata mereka, Allah Subhanahu wa taala suruh mereka untuk berfikir. Ketika Allah katakan, di mana Allah telah menciptakan bumi ini, dengan Allah hamparkan bumi ini, Allah jadikan wal jibala autada, dan Allah jadikan gunung-gunung yang besar sebagai pasak dari bumi ini. Allah Subhanahu wa taala sebutkan kebesaran makhluk yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan. Mulai dari bumi, gunung, langit, semua Allah Subhanahu wa taala suruh mereka untuk berfikir. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, setelah Allah Subhanahu wa taala sadarkan mereka akan kebesaran dan kekuasaan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan, dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, menjadi sebuah makhluk ya yang terlihat, yang tidak bisa kita pungkiri, yang sangat besar seperti bumi, gunung, langit dan yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, apakah sulit bagi Allah ketika Allah mampu untuk menciptakan sesuatu yang tidak ada dan dia besar menjadi ada? Apakah sulit bagi Allah untuk menghidupkan kembali dari apa yang tadinya sudah pernah ada? Maka Allah Subhanahu wa taala suruh dan ajak mereka untuk melihat dan berfikir. Lalu kemudian Allah pastikan, setelah Allah buka mata dan hati mereka, Allah memastikan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya yaumal fasli kana miqata, kata Allah, bahwasanya hari kiamat itu adalah sesuatu yang sudah Allah tetapkan waktunya.
Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan waktunya, miqata, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah tentukan dan tetapkan waktunya. Hal ini menegaskan ikhwatal iman bahwasanya hari kiamat itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Nah, mungkin kaum muslimin ikhwatal iman dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita lihat ya, ada perencanaan, misalnya perencanaan akan dilangsungkannya akad pernikahan, ya, mempersatukan bukan hanya dua mempelai laki-laki dan perempuan, tapi di sini akad adalah perhelatan untuk mempersatukan dua keluarga, yaitu keluarga laki-laki dan keluarga mempelai wanita. Nah, kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ya, tersebarlah berita bahwasanya akan terjadi perjodohan ini. Lalu orang bertanya, kapan? Ya, orang bertanya kapan rencananya akan dilangsungkan pernikahan. Nah, ketika ditanya kapan, kedua belah pihak belum menentukan waktunya. Ya, belum menentukan waktunya. Apakah di Januari, di Februari, di Maret? Ya, paling ketika ditanya kapan, jawabannya Mei. Maybe yes, maybe no. Ya. Nah, ini orang menyaksikan, betul enggak ini akan ada perjodohan? Nah, hal yang lebih menguatkan ikhwatal iman ketika apa? Ya sudah bertemu dan duduk nenek mama kedua belah pihak, sudah ditentukan harinya yang insya Allah pada bulan ini tanggal sekian. Kira-kira mana yang lebih meyakinkan, Pak? Yang Mei tadi atau yang April? Yang sudah ditentukan waktunya, Pak? Tentu yang lebih kuat yang sudah ditentukan waktunya. Nah, di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ungkapan di mana Allah Subhanahu wa taala membuka mata dan hati mereka setelah Allah perlihatkan kekuasaan Allah. Tidak seperti yang kalian bayangkan, tidak sulit bagi Allah. Jangankan untuk menghidupkan sesuatu yang telah mati, yang dahulunya pernah ada, dari yang tidak ada Allah ciptakan, bahkan jauh lebih besar dari hanya sekedar manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tegaskan, Allah telah tetapkan waktunya. Kapan itu? Yauma yunfakhu fis-sur. Yaitu ketika ditiupkannya sangkakala. Nah, hubungannya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Ya, siapa yang meniup sangkakala ini? Inilah malaikat yang disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan nama dan sebutan Israfil. Dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan itu disebutkan oleh Nabi lebih dari 1400 tahun yang lalu. Hari ini 1447 Hijriyah, yang mulai dihitung sejak hijrahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Artinya hampir 1450 tahun yang lalu, bahkan lebih. Apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan as-sur, yaitu sangkakala ini, apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada hari ini? Kata Nabi, ketika Nabi hidup, Nabi mengatakan pada hari ini, bukan hari kita, tapi hari di mana Nabi mengatakan itu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan pada hari ini, kata Nabi, ya, sangkakala itu sudah berada di mulutnya Israfil. Di sini Nabi menyebutkan Israfil. Sudah berada di mulutnya Israfil. Begitu Allah perintahkan tiup, maka dia akan segera meniup, karena Israfil adalah sama dengan malaikat-malaikat yang lain, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah menyanggah dan membantah apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Mereka akan tunaikan begitu Allah perintahkan. Maka Nabi SAW mengatakan, selebih dari 1400 tahun yang lalu, Nabi mengatakan, Israfil sudah siap-siap. Dan sangkakala itu sudah berada di mulutnya Israfil. Jadi apa yang akan kita ragukan dengan kejadian hari kiamat yang sangat dahsyat ini? Yang ingin kita garis bawahi, kembali kita kepada pokok bahasan kita, di sini penyebutan nama malaikat yaitu Israfil. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha as-Siddiqah binti Siddiq,
di mana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kana Rasulullah idza qama minal laili iftataha salatahu faqala Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, dikatakan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili, ketika Nabi salat tengah malam, yaitu pada malam hari, iftataha salatahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa iftitah di dalam salatnya, yaitu dalam doa iftitah dengan lafaz Allahumma Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya, ini salah satu riwayat yang menjelaskan tentang beberapa bentuk dari doa iftitah. Dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa iftitah di salat malamnya dengan lafaz Allahumma ya Allah Rabb Jibril, atau Rabb Jibril, yaitu Rabbnya Jibril, wa Mikail, kemudian Rabbnya Mikail, dan wa Israfil, dan Rabbnya Israfil. Dalam hadis ini penyebutan beberapa nama malaikat. Fatiras samawati wal ard, yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis ini menjelaskan nama dari malaikat-malaikat yang disebutkan di dalam doa iftitah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah pada pertemuan ini kita akan tuntaskan bab iman kepada malaikat, yang akan kita lanjutkan nanti dengan pembahasan bab iman kepada kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Yang keempat, di antara malaikat yang disebutkan namanya yaitu Malik. Ya, malaikat Malik yang Allah tugaskan menjaga neraka. Dalam Al-Qur'an, tepatnya di surat Az-Zukhruf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Ya, dan mereka berseru. Manusia mengatakan, memanggil, ya Malik, wahai Malik. Wahai Malik. Dan ini adalah malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan menjaga neraka. Ya, menjaga neraka. Dalam ayat disebutkan, ya Malik, wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Ya, wahai Malik, hendaklah Allah mematikan kami saja. Saking orang-orang yang diazab di api neraka itu tidak sanggup menahan siksa dan azab api neraka. Lalu mereka meminta kepada Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Ya, sama ikhwatal iman, ketika kita misalnya ada masalah, entah itu sama anak atau siapapun, ketika dia berbuat tidak baik kepada kita, kita tidak tahan, selalu kita katakan apa? Kau tidak bunuh ajalah saya. Kayak gitu. Nah, itu yang mereka minta. Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, ya, minta kepada Rabbmu untuk habiskan kami, matikan saja kami. Enggak sanggup kami lagi menahan. Ya, kira-kira itulah ungkapan orang-orang yang diazab di dalam api neraka. Mereka meminta kepada Malik, dan Malik di sini adalah malaikat yang Allah tugaskan menjaga neraka. Yang berikutnya, ikhwatal iman, di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kisah ketika orang-orang mengatakan dan menganggap bahwasanya sihir adalah sesuatu yang awal mula diajarkan dan dibawa oleh Sulaiman. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala bantah dalam surat Al-Baqarah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatin kafaru wattaba'u ma tatlu asy-syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatin kafaru." Allah bantah dan Allah katakan bahwasanya Sulaiman itu tidak kafir, tapi setanlah yang kafir. Ayat ini menegaskan bahwasanya orang-orang yang terlibat, apakah dia mempelajarinya atau mengajarkannya,
yang terlibat dengan praktek-praktek sihir, ya, maka dia keluar dari Islam dan dia kafir. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan dan sanggah ketika mereka menuduh bahwasanya sihir itu sumbernya adalah Sulaiman, Allah mengatakan Sulaiman enggak kafir, tapi syaitanlah yang kafir. Artinya sihir itu adalah dari syaitan. Lalu Allah Subhanahu wa taala ceritakan ada dua nama malaikat yang Allah sebutkan di dalam ayat yang mulia tersebut. Ketika Allah mengatakan bibabila Harut wa Marut. Ketika Allah uji manusia, ya, di daerah Babil dengan Allah utus ada dua malaikat yang bernama satu Harut, yang kedua Marut. Harut wa Marut. Yang mana orang-orang diuji dengan dua malaikat ini ketika Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk menguji manusia ketika manusia ingin mempelajari sihir. Harut wa Marut. Dan ketika orang-orang datang ingin belajar sihir dengannya sebagai fitnah, sebagai ujian, Harut dan Marut mengingatkan orang-orang yang ingin belajar ini, fala takfur, jangan kalian kufur. Jangan kalian kufur, karena mempelajari sihir ini kufur. Nah, ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Baqarah, dan di sana ada penyebutan dua nama malaikat. Dalam kisah di mana Allah menguji manusia dengan Harut dan Marut ini yang dituju oleh orang-orang untuk belajar sihir. Ya. Dan ketika ada orang datang belajar, diingatkan, sihir ini begini, 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 jangan kalian kufur, jangan kalian pelajari. Tapi ini ujian. Nah, di dalam ayat ini, ikhwatal iman, ada penyebutan dua malaikat yang bernama Harut wa Marut. Ya, wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa keduanya diutus sebagai ujian bagi manusia dalam masalah sihir. Seperti yang tadi kita uraikan. Yang berikutnya ikhwatal iman yaitu malakul maut. Ya, disebutkan di antara nama malaikat yang disebutkan adalah malakul maut, yaitu malaikat maut yang bertugas untuk mencabut nyawa. Penamaan malaikat maut ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, tepatnya di dalam surat As-Sajdah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum." Ya, dalam surat As-Sajdah di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah malaikat maut yang diserahkan oleh Allah tugas untuk mencabut nyawa kalian dan mematikan kalian. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Sajdah menyebutkan nama malaikat maut. Sebagaimana juga disebutkan di dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Barra bin Azib radhiyallahu anhu, dalam apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masa ketika seseorang telah sampai pada ajalnya. Dalam hadis yang panjang, satu hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Barra bin Azib radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan mulai dari proses menjelang kematian, ya, sampai kemudian bagaimana seorang manusia setelah kematian. Ya, setelah kematian. Hadis Barra bin Azib radhiyallahu anhu diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana orang yang akan meninggal dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada seorang yang akan meninggal dunia sebagai seorang yang beriman. Wa innal abdal mu'min, kata Nabi dalam hadis Barra tersebut. Ya, pada bagian berikutnya Nabi menceritakan wa amma abdal kafir. Hal yang berbeda, ya, hampir sama tapi berbeda dengan apa yang dialami oleh seorang hamba yang kafir menjelang wafatnya. Di dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan wa ammal abdal fajir, yaitu ada orang yang mungkin dia muslim, mungkin dia adalah seorang mukmin,
tapi dia adalah seorang mukmin yang fajir, ya, yang suka berbuat dosa. Ini juga proses yang diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwatal iman, bagian demi bagian disampaikan oleh Nabi. Di antaranya Nabi menyebutkan wa innal abdal mu'min, yaitu seorang hamba yang beriman. Apabila telah datang ajalnya, finqita'im minad dunya, menjelang wafatnya, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada orang yang meninggal tersebut malaikat bidul wujuh. Kepada orang-orang yang beriman yang akan wafat, Allah turunkan malaikat-malaikat dengan wajah yang berseri putih. Wa ma'ahu kafanun minal jannah wa hanutun minal jannah. Malaikat-malaikat yang turun tadi membawa bersama mereka kafan dari surga, wa hanut, yaitu wadah yang biasa diletakkan untuk tempat wangi-wangian, parfum. Lalu kemudian yajlisu amamahu maddal basar. Malaikat yang turun membawa kafan dari surga kepada orang-orang yang beriman tadi duduk di hadapan dia sejauh matanya memandang. Ya, sejauh matanya memandang. Lalu kemudian pada masa itulah datang kepadanya malakul mauti min qibali ra'sih. Maka tiba-tiba setelah itu datanglah malaikat. Disebutkan oleh Nabi namanya malaikat yang datang berikutnya itu adalah malakul maut, yaitu malaikat maut. Min qibali ra'sih, dari sisi kepala orang yang meninggal tadi. Ya. Dan inilah penyebutan nama malaikat maut. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika disebutkan di dalam hadis, pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang yang meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia dengan matanya terbelalak. Riwayat ini dinukilkan juga oleh Syekh Albani rahimahullah di dalam kitabnya Ahkamul Janaiz. Maka ketika kita mendapatkan seseorang meninggal dunia dengan matanya terbuka terbelalak, tugas kita, ya, sesegera mungkin begitu dia meninggal dunia, bantu untuk menutup kelopak matanya tadi. Dengan seraya membaca bismillah dicontohkan oleh Nabi, lalu kemudian dibantu untuk menutupkan kelopak matanya ini. Nah, sebagian orang ketika mendapatkan seorang meninggal dunia dengan kondisi mata terbelalak tadi, ya, banyak komentar-komentar netizen yang tidak bertanggung jawab. Ya, ada yang mengatakan begini, ngeri, ya, mati matanya terbelalak. Padahal Nabi SAW sudah jelaskan. Disinilah fungsinya ilmu. Apa kata Nabi SAW? Hubungannya dan kaitannya dengan hadis Bara' bin Azib ini. Di mana ketika seorang meninggal dunia, posisi malakul maut yang mencabut nyawanya itu adalah dari bagian kepalanya. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya mata tatsba'ur ruha idza qubida. Ketika ruh dicabut, maka mata ini mengikuti ketika ruh itu tercabut. Ya, makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pada orang yang meninggal dunia, mana bagian yang lebih dulu hilang kehangatannya? Kaki. Ya, dia dicabut, ya, dari bagian kepala. Nah, mata mengikuti ruh tadi ketika dicabut. Ya, makanya kita membantu untuk menutupkannya. Ini bukan tanda apa-apa. Nah, kaum muslimin, ikhwatal iman, ini yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam proses kematian seorang hamba yang beriman. Ya, panjang hadisnya. Ya, bukan pembahasan kita. Yang ingin kita garis bawahi adalah bahwasanya nama malaikat yang mencabut nyawa itu bukan Israel seperti yang didengung-dengungkan di masyarakat kita. Ya, yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu malakul maut. Nah, kaum muslimin, ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Ya, ini adalah beberapa nama malaikat, ya, yang disebutkan baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada nama-nama malaikat yang lain yang juga tidak kita sebutkan pada bahasan kita ini. Tapi ini beberapa contoh dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang beberapa nama malaikat.
Dan tidak semua nama-nama malaikat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Tidak semua nama-nama malaikat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita. Di antaranya malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur yang jumlahnya berapa tadi Pak? 70.000. Tidak disebutkan nama-namanya. Jadi ada malaikat-malaikat yang disebutkan namanya. Dari mana kita tahu namanya? Sebagai seorang yang beriman, dasar keimanan kita adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka disinilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, seseorang di dalam iman kepada para malaikat hanya mengimani nama-nama malaikat yang memang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran atau disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya yang sahih. Dan inilah beberapa contoh nama-nama malaikat yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW seperti yang telah kita paparkan dalam pembahasan kita ini. Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan sebagiannya berdasarkan hadis Nabi SAW. Bahkan ada yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagaimana juga disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Contohnya malaikat maut tadi. Ada di dalam surat As-Sajdah dan juga ada disebutkan di dalam hadis, di antaranya hadis Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Dengan ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ya, selesai kita dalam bab iman kepada para malaikat, yaitu bagian yang kedua dari rukun iman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam pokok bahasan kita, yaitu tafsir surat 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun", di mana nabi beriman. Nabi beriman. Apa dasar keimanan nabi tersebut? Yaitu apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau di dalam wahyunya, berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan khurafat, ya, bukan berdasarkan tahyul, bukan berdasarkan mitos, tapi keimanan dibangun di atas apa yang Allah Subhanahu wa taala telah wahyukan. Wal mu'minun, dan begitu juga orang-orang yang beriman seharusnya. Ya, bagaimana mereka mengikuti keimanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keimanan Rasul yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Kullun amana billah wa malaikatihi, sampai di sini. Ya, semuanya yaitu Rasul, kemudian diikuti oleh orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah dengan konsep-konsep yang telah kita uraikan, kemudian juga beriman kepada para malaikat seperti yang telah kita jelaskan. Maka ke depan ikhwatal iman, insyaallah bahasan kita berikutnya adalah terkait tentang iman kepada kitab-kitab yang pernah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Yaitu Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan Zabur, ya, kemudian Taurat, kemudian Injil, dan Allah Subhanahu wa taala sempurnakan dengan Allah turunkan Al-Qur'an. Dengan konsep keimanan yang sama pada kitab-kitab ini, dan ada sisi yang berbeda antara keimanan kita kepada Al-Quran dengan keimanan kepada kitab-kitab sebelumnya. Mulai dari Taurat, Zabur, dan Injil tersebut ada perbedaan konsep keimanannya dengan keimanan kepada Al-Quran yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah akan kita rincikan pada bahasan kita berikutnya, insya Allah Ta'ala. Wallahu Ta'ala alam. Mungkin sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Ya. Ya. Apakah itu nama yang melekat kepada satu malaikat atau itu sebetulnya profesi? Nah, itu pertanyaan. Oke. Baik. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ya. Inilah dia iman. Ini dia yang disebut dengan iman. Keyakinan kita
kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya malaikat yang mencabut nyawa itu namanya malakul maut. Sehingga muncul anggapan kita, kalau itu adalah nama dari satu malaikat, ya, dalam detik yang sama di seluruh penjuru dunia itu ada orang yang mungkin meninggal dunia dalam waktu bersamaan. Lalu kita menganggap kan itu tidak mungkin. Jangankan di tempat yang jauh berbeda, orang meninggal di Pekanbaru di detik yang sama, ya, di Meksiko sana ada yang meninggal dunia, kan begitu. Ini pandangan kita, ya, dengan segala keterbatasan kita. Inilah dia beda iman, ya, dengan apa yang tidak terukur pada indera kita yang sangat terbatas. Ya, nanti kita juga akan tekankan lagi dalam iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir. Masih di dalam hadis Barra bin Azib yang tadi kita ceritakan. Bagaimana kemudian seseorang, ya, di dalam kuburnya ketika ruhnya telah berpisah dari jasadnya, maka tidak dibiarkan sedetik pun, ya, tidak dibiarkan sedetik pun oleh malaikat yang duduk di hadapan orang meninggal tadi. Lalu dia ambil ruh tadi dari malaikat maut yang telah mencabutnya, dibungkuslah dengan kafan yang dia bawa tadi. Lalu dia bawa naik ke langit. Diceritakan secara detail oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Barra bin Azib. Di salah satu, ya, kajian saya menguraikan hadis Barra bin Azib ini di kajian rutin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah hampir 1 tahun. Hanya menjelaskan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, diceritakan bagaimana proses ruh tadi. Lalu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala suruh malaikat yang membawanya ke langit sampai ke langit yang ke-7 disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah suruh untuk dikembalikan ke jasadnya. Maka disinilah Nabi mengatakan, fatu'adur ruhu ila jasadih. Lalu ruh yang tadi diangkat ke langit disuruh oleh Allah untuk kembali ke dunia. Karena di dunia dari bumilah manusia ini diciptakan. Dan di bumilah dia dimatikan. Dan nanti kelak dia pun dari bumi akan dibangkitkan. Maka dikembalikan ruh ke jasadnya. Sementara orang ini sudah dikubur. Dan ketika orang-orang yang telah menguburkannya akan pergi, hanya baru beberapa langkah, diceritakan dalam hadis Barra bin Azib, maka datanglah kepada orang yang ada di dalam kubur tadi 2 malaikat, Munkar wa Nakir. Ini juga malaikat yang disebutkan namanya. Ya. Nah, di dalam hadis ini apa kata Nabi? Ketika dikembalikan ruh ke jasad dan datang Munkar wa Nakir, ya, wa yujlisani, maka Munkar wa Nakir kemudian mendudukkan orang yang ada di kuburnya tadi. Indra kita akan berbicara, berteriak kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana dia bisa duduk sementara dia berada di lahat yang hanya sebadan dia. Bagaimana bisa dia duduk? Nah, inilah dia iman. Disinilah keyakinan kita pada keterbatasan kita dan perbedaan antara alam dunia dengan alam barzakh. Nah, sama dengan kita memandang pertanyaan tadi. Pandangan kita, keterbatasan kita, kita manusia, para malaikat syadidul quwa. Ini dia konsep sifat yang disebutkan sebelumnya. Di mana para malaikat mampu melakukan dengan kekuatan yang Allah berikan, yang besar yang Allah berikan kepada mereka, mampu melakukan apa yang tidak mampu terfikirkan oleh akal kita. Nah, disinilah fungsinya iman. Namun kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, anggapan kita seperti tadi, itu pun bukan sesuatu yang mustahil. Nah,
Kalau kita lihat, kita cerna dengan nalar kita, ya, itu bukan sesuatu yang mustahil. Kaum muslimin, ya, dahulu masa mungkin kita masih kecil, di kampung-kampung, di rumah nenek kita, pakai lampu yang ada semprong. Kalau hari sudah terang, apa kata nenek? Matikan lampu. Berkelilinglah kita serumah gadang itu mematikan lampu. Ya. Kenapa? Karena kita harus matikan satu-satu. Diambil, ditiup, kan gitu. Pindah lagi. Bayangkan rumah gadang berapa? 9 ruang itu. Berapa lama kita mematikan lampu? Tapi sekarang di Masjid Utsman ini ada berapa lampu? Ada berapa lampu? Banyak kan? Bisa enggak kita matikan dalam satu picing mata? Itu dalam kehidupan dunia. Tidak ada yang mustahil. Allah membekali malaikat itu dengan apa? Syadidul quwa. Ya. Jadi seperti itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Inilah iman. Nah, apakah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau Nabi SAW menyebutkan itu nama? Iya. Ya. Terus bagaimana? Kan malaikat orang begini-begini. Nah, itu dia keterbatasan kita. Lihat dan pandang itu dengan iman. Bahkan dengan analogi yang tadi kita berikan, ya, tidaklah mustahil. Ya, dengan ilmu yang semakin berkembang, berbeda apa yang kita lakukan dahulu di kampung, di rumah gadang dengan yang sekarang. Kenapa? Allah memberikan kekuatan dalam fikiran, kekuatan di dalam berinovasi. Ya, sehingga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ya, di Pekanbaru ini sekarang lampu jalan, lampu umum, ya, itu di bawah pengawasan Dishub, ya, dalam waktu tertentu dia bisa mati. Sekota Pekanbaru. Kan gitu. Nah, inilah gambarannya. Itulah kekuatan di antara Allah Subhanahu wa taala berikan kepada malaikat tadi. Sehingga apa yang menurut kita tidak mungkin dengan iman itu adalah sebuah kepastian. Wallahu taala a'lam. Ya, silakan, Pak. Oke. Apakah malaikat memiliki jenis kelamin? Ya, seperti manusia dan jin? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Dan malaikat itu tidak memiliki nafsu biologis seperti manusia dan jin atau seperti hewan. Dan malaikat tidak berkembang biak. Ya, tidak seperti jin dan tidak seperti manusia. Walaupun sebagian kaum, ya, ketika mereka meyakini seperti Nabi Isa, dikatakan bahwasanya Nabi Isa adalah anaknya Allah. Begitu juga sebagian orang-orang Yahudi yang meyakini Uzair adalah anak Allah. Ada yang meyakini malaikat adalah banatullah. Ada yang meyakini bahwasanya malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Ya, tapi disanggah dan dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anggapan yang mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak, ini adalah anggapan yang sangat besar kekeliruannya. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir saja langit runtuh, bumi ini meledak, ya, dan laut berhamburan ketika kalian mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Anda'u lirrahmani walada. Ketika orang-orang menganggap Allah memiliki anak, Allah bantah. Apa yang mereka sangkakan itu tidak benar. Nah, kembali kita kepada pertanyaan, malaikat adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk menjalankan tugas yang Allah berikan, dan malaikat adalah makhluk yang hanya tujuannya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa mereka punya seperti kehidupan manusia dan jin, mereka makan dan minum, mereka berkembang biak, mereka berpasangan, tidak. Ya, ini yang disebutkan di dalam dalil-dalil dalam keimanan kepada para malaikat. Saya rasa cukup. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.